Proses melahirkan adalah momen yang penuh harapan, namun juga bisa dihadapkan pada berbagai risiko. Komplikasi yang terjadi saat persalinan dapat berdampak besar pada kesehatan dan perkembangan anak di masa mendatang. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai jenis komplikasi melahirkan, dampaknya pada perkembangan fisik, emosional, dan kognitif bayi, serta pentingnya perawatan yang tepat untuk meminimalkan risiko. Mari kita mulai untuk memahami lebih dalam tentang topik yang krusial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Arintasari dengan NIM Tertera dari jurusan Psikologi kelas 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komplikasi melahirkan dan pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Nah, komplikasi melahirkan ini sendiri merujuk pada berbagai masalah yang dapat terjadi selama proses persalinan, yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Komplikasi persalinan menurut Senewe Valley merupakan persalinan yang disertai dengan salah satu atau gabungan dari dua atau lebih tanda adanya kelainan. Nah, di sini ada faktor utama dalam persalinan atau yang biasa disebut dengan 4P. 4P ini ada power, passage, passenger, dan psychology. Power di sini merujuk pada kekuatan kontraksi rahim dan tenaga ibu dalam mendorong bayi keluar. Jika kontraksi rahim tidak cukup kuat atau ibu kelelahan, proses persalinan bisa terhambat. Dalam hal kontraksi, kekuatan, frekuensi, dan durasi kontraksi sangat penting untuk mendorong bayi melalui saluran lahir. Kontraksi yang efektif akan mempercepat proses persalinan. Hormon seperti oksitosin juga berperan dalam meningkatkan dan mengatur kontraksi. Ketidakseimbangan hormon ini dapat mempengaruhi kemajuan persalinan. Yang kedua ada passage atau jalan lahir. Ini mencangkup kondisi jalan lahir, termasuk ukuran dan bentuk panggul ibu serta kondisi serviks. Jika panggul ibu terlalu sempit atau ada kelainan pada jalan lahir, bayi mungkin akan sulit untuk keluar. Anatomi pelvis, yaitu bentuk dan ukuran pelvis ibu, juga sangat mempengaruhi proses persalinan. Pelvis yang lebar dan berbentuk baik akan mempermudah perjalanan bayi. Jaringan serviks yang cukup elastis untuk meregang dan mengakomodir. Kemudian ada passenger atau bayi. Ukuran dan posisi bayi juga sangat penting. Bayi yang terlalu besar atau makrosomia atau bayi yang berada dalam posisi yang tidak normal seperti posisi sungsang atau melintang dapat menyebabkan distosia. Yang terakhir, ada psikologi atau kondisi psikis. Kondisi mental dan emosional ibu juga sangat berperan penting. Stres, kecemasan, atau ketakutan yang berlebihan dapat mempengaruhi proses persalinan. Jenis-jenis komplikasi melahirkan yang pertama ada distosia atau prolonged labor. Ini merupakan komplikasi melahirkan ketika total waktu melahirkan lama. Waktu ini dihitung mulai dari awal pembukaan lahiran leher rahim sampai bayi keluar. Menurut American Pregnancy Association, persalinan dikatakan tidak maju jika berlangsung lebih dari 20 jam apabila itu merupakan pengalaman melahirkan pertama, dan lebih dari 14 jam apabila itu merupakan pengalaman melahirkan kedua dan seterusnya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan distosia, antara lain tenaga ibu saat mengejan kurang, kontraksi otot kurang sempurna, jalan lahir yang terhalang sesuatu, maupun ukuran bayi yang terlalu besar.
Untuk gejala distosia sendiri dapat meliputi kontraksi yang tidak teratur, waktu persalinan yang lebih lama dari biasanya, maupun ketidaknyamanan atau nyeri yang meningkat tanpa kemajuan. Penanganan distosia tergantung pada penyebabnya. Tim medis mungkin akan menggunakan teknik tertentu, seperti induksi persalinan yang melibatkan pemberian obat-obatan seperti oksitosin untuk merangsang kontraksi rahim. Ada pula tindakan forcep atau vakum. Alat bantu seperti forcep atau vakum digunakan untuk membantu kelahiran bayi jika persalinan tidak maju. Dalam beberapa kasus, operasi sesar juga mungkin saja dilakukan. Hal ini dilakukan jika metode lain tidak berhasil atau jika ada risiko mendesak. Selanjutnya ada cephalopelvic disproportion atau biasa disebut CPD. CPD berasal dari kata cephalo yang berarti kepala dan pelvic yang berarti panggul. CPD terjadi ketika ukuran kepala bayi terlalu besar dibandingkan dengan ukuran panggul ibu. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan saat proses persalinan. Penyebab CPD antara lain ukuran bayi yang terlalu besar, posisi bayi sungsang atau melintang, panggul ibu terlalu sempit, dan riwayat cedera panggul. Untuk penanganannya sendiri dapat dilakukan operasi sesar maupun alat bantu forcep atau vakum sesuai dengan kondisi yang terjadi. Kemudian ada prolaps tali pusat, yakni kondisi ketika jalan lahir tertutup oleh tali pusat yang turun terlebih dahulu sebelum janin. Kondisi ini menyebabkan bayi kekurangan asupan nutrisi dan oksigen karena tali pusat tertekan. Tanda utamanya adalah penurunan denyut jantung janin secara tiba-tiba. Prolaps tali pusat dapat disebabkan oleh ketuban yang pecah terlalu dini, kehamilan ganda, malpresentasi lahir, maupun kelainan pada tali pusat. Untuk penanganannya, akan dilakukan pemberian oksigen kepada bayi maupun operasi sesar sesuai dengan kondisinya. Kemudian ada emboli air ketuban atau amniotic fluid embolism. AF terjadi ketika cairan ketuban masuk ke pembuluh darah ibu sehingga menyebabkan penyumbatan. Hingga kini belum diketahui pasti kenapa emboli air ketuban bisa terjadi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kemungkinan besar emboli air ketuban disebabkan oleh reaksi berlebih dari sistem kekebalan tubuh ibu terhadap zat dari ibu atau bayi, seperti cairan ketuban, sel janin, maupun antigen ibu atau janin yang masuk ke aliran darah. Penanganannya akan dilakukan transfusi darah, terapi oksigen, maupun pemberian obat sesuai dengan kondisi. Selanjutnya ada perdarahan postpartum, yakni perdarahan berlebihan yang terjadi setelah melahirkan. Ini dapat terjadi dalam 24 jam pertama setelah melahirkan atau disebut dengan perdarahan postpartum primer, hingga 12 minggu setelahnya atau dinamakan dengan perdarahan postpartum sekunder. Komplikasi ini disertai dengan nyeri perut bawah dan demam. Penyebabnya antara lain uterus yang tidak berkontraksi secara baik, sisa jaringan plasenta yang tertinggal di dalam rahim, maupun masalah pembekuan darah. Penanganannya akan diberikan obat untuk membantu uterus berkontraksi, prosedur bedah untuk mengangkat plasenta, maupun transfusi darah. Berikut ada beberapa tindakan yang dilakukan pada komplikasi melahirkan. Yang pertama ada seksio caesarea. Sesar ialah suatu tindakan untuk melahirkan bayi dengan membuka dinding rahim melalui sayatan pada dinding perut. Kemudian ada episiotomi, yakni tindakan bedah ringan berupa irisan di daerah perineum, yakni antara lubang kemaluan dan lubang anus. Selanjutnya ada alat bantu forcep. Forcep berupa alat logam menyerupai sendok
Bedanya dengan vakum, ekstraksi forceps bisa dilakukan tanpa tergantung tenaga ibu. Jadi bisa dilakukan meskipun ibu tidak mengejan. Kemudian ada alat bantu vakum, yakni semacam alat penghisap yang digunakan untuk membantu keluarnya bayi. Selanjutnya, pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Yang pertama, perkembangan fisik. Bayi yang lahir secara normal biasanya memiliki adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan luar, karena proses kelahiran yang alami membantu membersihkan cairan dari paru-paru bayi. Sedangkan bayi dengan kelahiran sesar memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar, serta memiliki risiko lebih tinggi terkena masalah pernapasan pada awal kehidupan. Bayi dengan kelahiran sesar bisa memiliki berat badan lahir rendah atau mengalami keterlambatan dalam mencapai tonggak perkembangan fisik seperti duduk, merangkak, dan berjalan. Yang kedua ada perkembangan psikologis. Kontak kulit ke kulit segera setelah kelahiran normal dapat meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi yang sangat penting untuk perkembangan psikologis bayi atau ikatan awal. Sedangkan proses pemulihan yang lebih lama bagi ibu setelah operasi sesar dapat mempengaruhi interaksi awal antara ibu dan bayi, meskipun ini dapat diatasi dengan dukungan yang tepat. Yang ketiga ada risiko infeksi. Bayi dengan kelahiran normal memiliki risiko lebih rendah terkena infeksi karena mereka terpapar mikrobiota ibu selama proses kelahiran. Ini membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. Sedangkan bayi yang lahir melalui operasi sesar mungkin memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi karena mereka tidak terpapar mikrobiota ibu dengan cara yang sama. Yang terakhir ada perkembangan kognitif dan motorik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi yang lahir secara normal mungkin memiliki perkembangan motorik yang lebih baik pada awal kehidupan. Sedangkan komplikasi seperti perdarahan intrakranial atau infeksi selama persalinan dapat mempengaruhi perkembangan otak bayi. Ini bisa mengakibatkan masalah kognitif seperti kesulitan belajar, gangguan perhatian, dan keterlambatan perkembangan bahasa. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti kuat yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam perkembangan kognitif antara bayi yang lahir secara normal dan melalui operasi sesar. Selama perkembangan setelah kelahiran terus dipantau dan dikembangkan agar tetap berjalan sesuai dengan tugas perkembangannya. Sekian dari saya, semoga dapat memberi sedikit ulasan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.